Kata pegawai kantor yang mobilnya bagus, Alphard, dia kerja pakai dasi ya. Pulang sore, pokoknya bersih, namanya kerja di kantor, tempatnya AC, dan pulang sampai perapatan Loyar belok, ngelihat tukang becak yang lagi tidur di becaknya, sedang ngorok begitu. Kata orang ini, aduh enak amat jadi tukang becak, waya gini bisa tidur ngorok seperti itu. Tukang becaknya rumahnya pendengarannya sensitif, dengar juga dikatain begitu sama orang ini. Dia bangun ngelihat orang, aduh enak amat ya kerja kantoran, ya pakai dasi, mobilnya bagus, pasti gajinya gede itu. Nah, pertanyaannya, sebenarnya enak itu ada di mana? Nah, ada di orang kaya, apa ada di orang miskin? Nah, itulah sesungguhnya kebaikan Allah di dunia ini. Yang kaya bisa ketawa, yang miskin juga bisa ketawa. Yang kaya bisa nangis, apalagi yang miskin ya. Itulah karena memang senang atau tidaknya kita itu sesungguhnya Allah yang bikin. Nanti kalau yang bikin sedih itu harta, ya orang nggak punya harta sedih semua. Kalau yang bikin senang itu harta, nanti orang yang banyak harta senang semua. Tapi yang bikin nangis itu juga Allah, yang bikin ketawa itu juga Allah. Huwa adhaka wa abka. Dia yang bikin menangis, dan juga yang bikin ketawa, dan juga bikin menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha, inna rabbi ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak serta saudara sekalian, jamaah salat subuh mushola al-barakah, yang semoga salat kita, ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang maha baik, sehingga saking baiknya kita berbuat satu dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking baiknya, sedikit saja dianggap banyak. Itulah orang-orang baik. Apabila kita mengikuti sunatullah, termasuk nama Allah yang maha baik ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita ya, bahwa kebaikan Allah yang diberikan kepada kita ini diperintahkan untuk terus-menerus mencari kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadamu untuk kebahagiaan akhirat. Kenapa yang didulukan akhirat? Karena memang kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal dibanding kehidupan dunia. Sesenang-senangnya di dunia ya tidak lama, paling ya 100 tahun. Itu udah paling lama zaman orang-orang sekarang ya. Sesusah-susahnya juga segitu. Berbeda dengan kesenangan dan kesusahan di akhirat. Kehidupan akhirat ya sesungguhnya kehidupan yang betul-betul
kehidupan. Ya kalau susah ya susah banget, kalau senang ya senang banget. Berbeda dengan di dunia ya. Kalau kita di dunia ini sesusah kita masih bisa senang, sesenang kita masih bisa susah. Betul apa tidak? Iya. Orang miskin semiskin-miskinnya dia masih bisa senang, bahagia, bisa ketawa. Sesenang-senangnya orang kaya dia masih bisa nangis. Itu di dunia. Karena memang kehidupan dunia ini adalah, kata Bang Haji, yaitu fata morgana, cuman kelihatannya doang, tapi kalau dideketin tidak sesuai dengan kelihatannya. Berbeda nanti kehidupan di akhirat. Kata pegawai kantor yang mobilnya bagus, Alphard, dia kerja pakai dasi ya. Pulang sore pokoknya bersih, namanya kerja di kantor, tempatnya AC, dan pulang sampai perapatan Loyar belok, ngelihat tukang becak yang lagi tidur di becaknya, sedang ngorok begitu. Kata orang ini, aduh enak amat jadi tukang becak, kayak gini bisa tidur ngorok seperti itu. Tukang becaknya rumahnya pendengarannya sensitif, dengar juga dikatain begitu sama orang ini. Dia bangun ngelihat orang, aduh enak amat ya kerja kantoran, ya pakai dasi, mobilnya bagus, pasti gajinya gede itu. Nah, pertanyaannya, sebenarnya enak itu ada di mana? Nah, ada di orang kaya, apa ada di orang miskin? Nah, itulah sesungguhnya kebaikan Allah di dunia ini. Yang kaya bisa ketawa, yang miskin juga bisa ketawa. Yang kaya bisa nangis, apalagi yang miskin ya. Itulah karena memang senang atau tidaknya kita itu sesungguhnya Allah yang bikin. Nanti kalau yang bikin sedih itu harta, ya orang nggak punya harta sedih semua. Kalau yang bikin senang itu harta, nanti orang yang banyak harta senang semua. Tapi yang bikin nangis itu juga Allah, yang bikin ketawa itu juga Allah. Huwa adhaka wa abka. Dia yang bikin menangis, dan juga yang bikin ketawa, dan juga bikin menangis. Jadi siapa saja bisa menangis, siapa saja bisa ketawa, dan tidak setiap orang menangis itu susah, dan juga tidak setiap orang ketawa itu senang. Itu kenyataannya begitu ya kan. Kenapa? Karena memang kesenangan itu ada pada diri masing-masing, bukan ada pada diri orang kaya, bukan ada pada diri orang miskin. Kesenangannya itu bisa ada dalam diri apabila kita menerima kebaikan Allah, kemudian kita syukuri, kemudian kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, meraih pahala akhirat yang lebih besar itu, insya Allah kita akan bisa merasakan kebahagiaan. Jadi bukan kesenangan, berbeda ya. Senang sama bahagia itu berbeda ya. Kalau senang itu luarnya, kalau bahagia itu luar dalam, gitu ya. Senang luar, kelihatannya bergembira ria, padahal dia sedang melampiaskan kekecewaannya. Pulang ya puyeng lagi, gitu ya. Itu. Nah, Bapak Ibu serta ada ibunya kan nih? Ada ya. Ini kultum cuma 7 menit ya. Kultum 7 menit, jadi benar-benar disimak. Kita biar tahu kebaikan Allah, supaya kita berbuat baik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ya, jadi kayak Allah kan nggak pandang bulu. Memang dasar orang baik mah nggak pandang bulu. Yang taat juga dibaikin, yang tidak taat juga dibaikin. Karena memang nggak pandang bulu. Ya kalau pandang bulu nanti yang kasihan yang nggak ada bulunya ya kan. Jadi nggak pandang bulu, yang taat dibagi, yang tidak taat juga dibagi. Itulah Allah Subhanahu wa taala.
Jangan mentang-mentang kita taat terus kita rakus, ya Allah yang nggak taat mudah-mudahan dikasih musibah. Nah ini namanya kita. Orang semua yang taat juga dibikin oleh Allah, yang tidak taat juga dibikin oleh Allah. Ya terserah dia, orang dia Tuhannya bukan kita, ya enggak. Kecuali kalau kita Tuhannya, kita bisa ikut-ikutan, ya kan. Ya Allah dibikin orang taat semua di sini, kan nggak bisa begitu. Nah, terserah Allah. Yang jelas ketaatan juga menjadi ujian, ketidaktaatan juga ujian. Karena neraka masuk surga udah kadung dibikin. Kalau nanti taat semua, yang isi neraka siapa? Kalau nanti tidak taat semua, yang isi surga siapa? Ya kan? Jadi udah dibikin semua. Sedangkan Allah itu tidak pernah membuat sesuatu tanpa ada gunanya. Semua ada gunanya. Ya. Nah, di sini surat Al-Baqarah ini salah satu kebaikan Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang sesuai dengan kadar kemampuannya. Itu enaknya. Kalau orang nggak baik ya pasti akan ketahuan dia sudah tidak mampu, terus kasih tugas terus. Tapi Allah sesuai dengan kesanggupannya. Itu. Coba kita lihat rukun Islam, siapa yang nggak sanggup menjalankan itu? Syahadat gampang apa tidak? Gampang. Ya. Sholat gampang, semua sanggup. Zakat gampang semua. Haji gampang, ya cuman kayak begitu. Dan semua itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu kebaikan Allah. Nggak ada dipaksa-paksa. Kamu nggak mampu haji, ya orang yang bagi yang mampu. Kamu nggak mampu puasa, ya ini kan bagi yang mampu. Kalau kamu pergi atau kamu sakit, ya nggak usah puasa. Nanti kalau dipaksa puasa malah mati, ya kan, ketahuan bahaya, lapar. Itu. Jadi Allah tidak pernah membebani umatnya, membebani kita sesuai dengan, kecuali sesuai dengan kemampuan kesanggupan kita. Karena Allah Maha Baik. Ya. Kebaikan yang kedua, biar kita tahu, kadang-kadang orang itu menyembah Allah cuma bersangka buruk aja sama Allah, padahal Allah Maha Baik. Akhirnya prasangka itu kembali kepada dirinya. Ya kita nyangka orang baik, sangka buruk, ya keburukan itu kembali kepada dirinya. Itu orang, apalagi Allah menyangka buruk kepada Allah, akhirnya prasangkanya itu kembali kepada dirinya, mantul, ya kan? Karena Allah Maha Kuat, nggak bisa disangka buruk aja, nggak bisa, apalagi disalahkan, apalagi dianggap buruk. Pasti keburukan itu akan kembali kepada siapapun yang menganggap Allah itu buruk. Ya, karena Allah Maha Kuat, kebaikannya kuat, ya. Ya kalau ada tiang besi, warna kita marah-marah, ingin kita robohkan sama kita tendang, kira-kira yang patah kakinya apa tiangnya? Gitu. Allah Maha Kuat, nggak ada yang bisa yang patah kakinya. Orang sekarang kan begitu, nafsu, ya kan, karena punya semangat, wah ayo menggebu-gebu ini, ya akhirnya dia yang kalah. Karena Allah itu adalah tidak pernah membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Atau kesanggupannya kita melebihi itu namanya berlebihan namanya. Itu yang keduanya, laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Baginya akan mendapatkan apa yang diupayakannya, yang dikerjakannya, kebaikan yang dikerjakannya, dan baginya juga akan mendapatkan keburukan yang dikerjakannya. Itu baginya, bagi nafs itu, bagi seseorang. Siapa melakukan kebaikan untuk dia, siapa melakukan keburukan juga untuk dia. Di sini kebaikan Allah, salah satu kebaikan Allah
kita sebagai manusia salah satu makhluk yang diberi kebebasan. Kamu melakukan baik ya untuk kamu, kamu melakukan buruk ya untuk kamu. Di sini ya, tidak pernah maksa. Itu Allah loh, nggak pernah maksa. Nah kalau kita suka maksa, kita suka intimidasi, ya gitu kita melebihi Tuhan. Orang Tuhan saja nggak begitu, masa kita yang bukan Tuhan seperti itu. Ini banyak yang terkadang tidak merasa, bukan saja kemusyrikan kecil, ini kemusyrikan besar yang tidak dirasakan karena dia menandingi itu Tuhan. Kira-kira bisa nggak Allah nih semua sedunia ini jadi orang taat semua? Ya sangat bisa, tapi kenapa tidak? Nah begitu, karena memang Allah menghendaki seperti itu. Lah kok kita tidak terima terhadap kehendak Allah? Lah emang kita siapa? Ya. Loh begitu. Kira-kira nanti yang masuk surga sama masuk neraka banyakan mana? Ya nggak tahu itu. Ya nggak tahu, terserah Allah saja ya. Tapi kalau yang hadir di sini insya Allah masuk surga semua. Masuk surga semua. Jadi jangan dianggap, Pak, saya sering menyampaikan ini di mana-mana supaya kita nggak merasa suci, supaya kita nggak merasa pinter. Allah itu menciptakan surga itu berapa? Ada 7, sedangkan rukun Islam itu cuma 5. Ya ada 7, ada 8, terserah, pokoknya lebih dari 5 lah, itu kan. Sedangkan rukun Islam cuma 5. Kita suka dengar orang sholat nggak sholat itu nanti masuk neraka apa? Sakor, masuk neraka sa'ir, apa macam-macam, gitu kan. Tadi masuk surga ini, surga itu. Lah kalau kita sudah haji kan udah selesai kita rukun Islam itu, ya kan? Nah begitu. Allah masih ada, kalau 7 masih ada 2. Ada emang bilang 8, makanya kalau baca tasbih itu 8 ya. Terserah berapa lah, ntar kita sama-sama kita ke sono ada berapa ya nggak? Insya Allah. Ya kadang-kadang orang nggak suka pertentangan di sini, padahal Allah nanti yang akan fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Nanti Allah akan memberi penjelasan di sana. Sekarang yang penting kita yakinnya bahwa surga sudah diciptakan, itu keyakinan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi bagi kaum Mu'tazilah belum, Pak. Nanti kalau ada kiamat baru dibikin. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, ya itu surga sudah dibikin, sudah ada zaman sekarang. Makanya kita disuruh cepet-cepet berangkat ke sana, ya kan? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Terus surga itu satunya, Pak, itu seluas langit dan bumi. Nah, biar kita enak nanti. Seluas langit dan bumi, Allah bikinnya 7, rukun Islamnya cuman 5. Makanya orang yang walaupun sudah syahadat itu, walaupun dia nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, dia itu nantinya masuk surga walaupun paling belakangan. Ya iya, orang mana tuh doang. Begitu akhirnya masuk surga. Karena Nabi sendiri yang bilang, mangqala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang pernah ngomong la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas tulus, dia masuk surga. Itu kata Nabi. Kasih kuncinya, Pak. Karena udah punya kuncinya. Cuman karena di sini itu kurang syarat, dia nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, ya wayahnya. Surga itu isinya adalah tempat-tempat orang-orang yang bersih. Jadi kalau orang nggak sholat itu kotor, orang nggak zakat itu kotor. Makanya sholat untuk membersihkan jiwa, zakat juga untuk membersihkan harta dan jiwa. Puasa juga sama, untuk membersihkan keinginan-keinginan nafsu yang gak karuan-karuan. Haji juga sama begitu. Semua itu adalah membersihkan. Makanya kalau kita baru syahadat saja ya nanti sebelum ini dicuci dulu, ya kan? Dicuci dulu, dikucek-kucek dulu, digebuk-gebuk dulu, ya kan?
nanti habis itu dijemur, habis dijemur baru setrika, nah baru masuk lemari. Begitu. Jadi dibersihkan dulu kotor, tapi pada akhirnya dia pasti akan masuk surga. Maka dalam keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, walaupun sudah mati kan tetap aja didoakan, ya kan? Dihapus dosanya, dihapus dosanya supaya nanti nggak nemen-nemen di sana. Nah ini banyak orang dulu waktu Nabi meninggal, Nabi nggak sahabat nggak pada tahlil, ya pasti enggak lah, orang Nabi udah dijamin. Kalau dimasih tahlil ya penghinaan namanya, menghina Nabi, seakan-akan Nabi itu masuk neraka. Kalau kita doakan, kita tahlilin, kita ini, ya itu namanya penghinaan. Tapi kalau kita nggak didoakan, nggak ditahlilin, ya neraka beneran. Ya coba nggak bisa dimintakan ampun mah. Nah makanya khotib juga kalau khutbah itu diperintahkan Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu sebagai syarat. Karena orang-orang yang kadung sudah berbuat dosa kemudian dicabut nyawanya, dia sudah tidak bisa menghapus dosa-dosanya. Dia hanya mengharapkan doa-doa dari yang masih hidup. Oh ya. Itu siapa yang kedua kebaikan Allah, dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan, buruk maupun baik. Jadi terserah saja ya, terserah saja. Kan enak jadinya begitu. Jadi nanti ketika ada orang berbuat jahat itu kita lapang dada. Tapi nanti kalau kita mengharapkan semua ideal, kita pasti tersiksa, Pak. Nanti habis pulang dari sini jamaah sholat subuh, dengerin ceramah, ngaji, giliran kita pulang nih, melihat orang tongkrong di pinggir jalan. Hati kita itu merasa bersih nantinya. Kita bilang Masya Allah, orang mbak ya kayak saya, kayak orang-orang, gitu. Padahal belum tentu, ya, belum tentu kita sama dia itu baik mana, dan belum tentu kalau dia seperti itu nanti husnul khotimah, kita nggak tahu, karena semua orang itu diciptakan. Saya sering bilang, kalau ada kecelakaan di jalan itu, kira-kira yang nolong itu yang nongkrong di pinggir jalan apa yang itikaf di musola? Ya gitu. Jadi semua itu diciptakan oleh Allah. Semua ada gunanya. Ada orang tersesat, siapa yang nunjukin? Dia. Jadi semua itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Karena Allah maha baik. Dan kebaikan itu semua ada catatannya, karena Allah ngitungnya itu per dzarrah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi per dzarrah, enggak kayak kita. Ngitung kebaikan ada berapa karung ini? Per karung. Kalau Allah per dzarrah ngitungnya. Begitu lembutnya. Makanya nantinya walaupun orang itu masih ada imannya sekecil dzarrah, ada di neraka, masih tetap dicari. Karena neraka itu dia nggak bisa membakar orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa kalau orang udah pernah mengucapkan. Ini kalimat sakti. Walaupun sekecil darah, neraka nggak mampu membakar. Lah emang neraka bikinan siapa? Bikinan Allah. Surga bikinan Allah. Kalau nggak ada la ilaha illallah, ya nggak ada semua lah. Ya kan? Kalau nggak ada la ilaha illallah, ya nggak ada semua. Yang ada itu cuman Allah. Jadi sifat Allah itu kekal. Di sono juga masih kasihan, di sini juga masih kasihan. Jangan sampai kita berpraduga kepada Allah, nanti kalau di akhirat ini pasti digebukin selama-lamanya. Nggak betul begitu. Siapa tahu kalau Allah mengampuni, memaafkannya. Makanya di sini orang-orang itu berdoa Rabbana Rabbana la tu'akhidna. Ini salah satu. Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami ini lupa atau kami salah.
Ini kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir kayak Ibnu Abbas kayak di sana Allah jawab saya sudah melakukan itu. Ya kan? Naam, Allah bilang naam, ya iya. Ada yang dia bilang juga saya sudah melakukan itu, gitu. Coba kita, kalau kita lupa dihukum udah nggak karuan-karuan kita. Kalau kita salah dihukum, ya udah habis kita Pak. Seandainya salah digebuk mau udah pada benjol semua kita. Atau kita lupa digebuk. Dikiranya kita lupa sama Allah itu nggak dosa. Dosa Pak, dikira nggak dosa kita lupa. Tapi kita nggak diapa-apain, ya nggak? Lupa ini, lupa itu, lupa kebaikan apanya sih. Tapi di sini sudah terkadung disetujui oleh Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au ahtona. Jangan engkau hukum kami ketika kami ini lupa atau kami salah. Allah bilang saya sudah melakukan itu. Naam, iya saya sudah melakukan itu. Buktinya kamu nggak saya apa-apain. Nah kalau bahasa kita begitu. Karena saking baiknya Allah ya. Yang ketiga kebaikan Allah, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Allah bilang iya saya sudah melakukan itu. Ternyata sekarang kita bebannya kan ringan semua, gitu ya. Dulu zaman sebelum Nabi, umat-umat Nabi Musa sholat 50 kali. Ketika Isra Mi'raj, makanya kata Nabi Musa berapa kali Muhammad? 50. Pasti umat kamu nggak kuat. Coba minta dispensasi balik sampai 9 kali bolak-balik, ya kan? Pertama dikurangin 5, balik lagi masih keberatan 45 mah. Sampai 9 kali. Ya, sudah 5 masih suruh balik lagi. Untung Nabi nggak balik lagi waktu itu. Ya. Kalau balik lagi ya habis kita. Ya. Ya. Sebentar lagi ya. Udah nggak mau tahu. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ini kebaikan yang keempat. Wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu memikulnya. Ya. Kata Allah iya. Itu kebaikan Allah luar biasa. Wa'fu anna, maafkanlah kami. Iya kata Allah. Udah dimaafin semua. Waghfir lana, ampuni kami. Iya saya sudah melakukan itu. Warhamna, rahmati kami. Lah emang rahmat saya kurang. Semua dikasih. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fangsurna alal qaumil kafir, maka lindungilah kami, tolonglah kami dari tipu daya orang-orang kafir. Kita bisa begini karena kita ditolong oleh Allah. Kita tidak tergiur terhadap apa yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman, karena kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Nih, kita harus bangga dengan doa-doa yang diajarkan oleh Allah ini, karena semua sudah disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita merasakan kebaikan Allah sehingga kita mampu berbuat baik kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semuanya. Dan kebaikan ini semoga bisa kekal sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.